Ini pertama kalinya saya datang ke Aceh. Perjalanan yang sudah saya tunggu sejak lama dan juga saya idam-idamkan sejak saya kecil. Saya mulai dengan menyapa teman-teman pegawai di kantor BPS Provinsi Aceh dan juga kantor BPS Kota Banda Aceh. Kemudian saya juga sempatkan memantau pojok statistik di Universitas Syekh Kuala. Sesampainya di Kabupaten Aceh Tengah, saya bersama Kepala BPS Provinsi Aceh dan PJ Bupati Aceh Tengah bersama-sama mengisi kegiatan Rakorda verifikasi data hasil sensus pertanian 2023. Kemudian melanjutkan dengan acara pencanangan Dewi Cantik dan Solehah. Ini kepanjangan dari Desa Wisata Cinta Statistik melalui data dan informasi sosial ekonomi Aceh Tengah. Uniknya, acara Dewi Cantik dan Solehah itu diselenggarakan di objek wisata Burtelege, Desa Hakim Balai Bujang, tepatnya di atas bukit dengan pemandangan Danau Lutawar dan kota Takengon yang begitu indah. Dewi Cantik dan Solehah, sukses! Perjalanan ini tidak hanya berbicara tentang kinerja BPS, tetapi saya juga melihat unsur humanisme masyarakat Aceh. Bahkan di sela-sela supervisi UMKM, saya sempat memesan satu setel pakaian adat khas Aceh Tengah, mulai dari topi, baju, celana, dan ketawak atau sabuk. Mudah-mudahan pakaian ini pas di badan saya dan saya ingin digunakan pada upacara 17 Agustus tahun depan, insya Allah. Saya melihat Aceh begitu eksotik, juga memiliki sejarah heroisme pada masa perjuangan dulu, dan juga terkenal dengan julukannya sebagai Serambi Mekah. Selepas acara di Takengon, kami kembali melanjutkan perjalanan sampai juga melihat kantor BPS terluas di Aceh, yaitu di Kabupaten Bener Meriah. Di sana saya berdiskusi dengan beberapa petugas lapangan PLK UMKM 2023 serta berdiskusi dengan para pegawai di sana. Teman-teman yang datang ke Aceh jangan lupa menikmati wisata kuliner dari berbagai macam produk UMKM. Makanan khas Aceh sungguh luar biasa nikmatnya. Saya ingin mempromosikan wisata snorkeling di Sabang. Mulai dari pelabuhan di Iboih, airnya sangat jernih. Kemudian saya menyeberang ke Pulau Rubiah. Pulau Rubiah ini pinggir pantainya begitu indah. Banyak terumbu karang, dan banyak sekali ikan-ikan kecil yang cantik. Ombaknya kecil dengan variasi kedalaman yang masih tergolong dangkal, sehingga cocok untuk kawan-kawan yang baru ingin mencoba snorkeling. Selesai melihat sunset dari sana, kami menyempatkan sholat maghrib di musola paling ujung barat Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin ke Aceh, jangan lupa mengunjungi tempat-tempat historis seperti Museum Tsunami dan kapal PLTD Apung. Di sana terdapat ilustrasi dan diorama yang memberi pesan kepada kita bahwa bencana alam harus dijadikan pembelajaran agar masyarakat Indonesia perlu memiliki mitigasi dan pengetahuan dini akan bencana. Yang terakhir, saya berpesan kepada seluruh keluarga besar BPS untuk tetap melaksanakan tugas kita, yaitu membangun wilayah di seluruh pelosok negeri melalui peran kita pada bidang statistik. Data yang kita berikan akan berdampak pada pembangunan nasional. Maka dari itu, tugas ini sangat mulia
karena nilai manfaatnya yang sangat besar bagi rakyat Indonesia.